Malam Jumat Timur. Membantu saja. Oke, silakan nyalain ya. Tak bantu kami. Pak Amin kan mikir dewe kan. Saya tungguin aja. Kapokmu kapan ya? Ada sedih ngerti cuma Pertanyaan dari Mas Bayu nanti saya ajak untuk lebih detailnya akan kita jawab lebih dalam yang lain. Kalau langsung Bayu aja nanti ada pertanyaan yang lain. Iya. Jangan lama. Ya, ini saya bantu jawab, tapi saya berharap nanti ada pertanyaan lagi ya. Iya. Ya. Kasihan Pak Amin kalau pertanyaan sedikit nanti. Suka orang jawab. Mumpung lebu. Ya. Memang di materi ini sudah dijelaskan tentang teori ilmiah kan ya. Artinya teori ilmiah yang logis yang bisa diketahui secara ilmiah, logis. Nah, termasuk teori ilmiah ini yang menjadi dasar kan, menjadi dasar penelitian. Kalau di skripsi kita masih namanya menguji teori. Kalau tesis itu juga teori, tapi kalau yang namanya disertasi itu juga menemukan teori baru. Ya. Bedanya di antara yang pendidikan ini. Di bab 2 itu kan ada namanya kajian pustaka, kajian teori kan ya, landasan teori ya. Nah kalau kita misalkan membahas tentang prestasi belajar, membahas tentang metode pembelajaran, strategi pelajaran, di situ di bab 2 kan kita selalu menjelaskan kan ya, menjelaskan tentang strategi belajarnya itu seperti apa. Kalau di bab 1 itu kan kita ada ruang lingkup penelitian kan ya. Jadi dari masing-masing variabel yang ada di buku itu kita jelaskan namanya definisi operasional ya. Itu ada misalkan tentang belajar, tentang strategi, tentang strategi dan sebagainya ya. Kalau di bab 2 itu kan ada bab 2 itu memang khusus menjelaskan tentang landasan teorinya. Di situ menjelaskan tentang strategi belajar. Strategi belajar seperti apa? Dengan dijelaskan dari kita mengadopsi dari buku-buku itu ya, mengutip dari buku-buku referensi yang ada. Itu namanya teori. Teori yang kita ambil dari buku itu yang menjelaskan tentang prestasi, yang menjelaskan tentang belajar. Nah, teori-teori itulah yang menjadi dasar kita dalam melakukan penelitian. Jadi di dalam kajian pustaka itu nanti nggak ada pengaruhnya ini penelitiannya kual ataupun nggak ada, tapi yang jelas itu kan menjelaskan teori yang kita ambil itu dari buku apa ya, jelas menjelaskan tentang variabel yang ada di situ, itu namanya teori. Bab 2 itu ya, bab 2. Kalau di makalah kan pembahasan di situ misalkan teori-teori yang dikemukakan oleh tentang suruh belajar misalkan oleh Slavin, John Dewey sebagainya. Itu kan teori-teori yang diungkapkan oleh para tokoh pendidikan. Teori. Jadi belajar itu adalah merupakan upaya untuk membelajarkan strategi misalkan. Kalau ada kata istilah adalah di situ kan ada definisi kan ya. Definisi itu yang membuat teorinya siapa? Teorinya misalkan teorinya Slavin atau teorinya John Dewey atau teorinya kalau jadi apa sih namanya? Jamharov misalkan. Nah, itulah namanya teori yang kita ambil dari beberapa referensi yang ada. Tentunya seperti itu ya. Kira-kira ada lagi yang? Keterangan saya salah tadi Mas. Yang saya pahami tadi teori itu tentang semacam kerangka dalam pembelajaran itu. Jadi teori itu berhubungan dengan referensi. Ya, kalau teori kan secara bahasa kan kerangka konsep berpikir kan di situ kan ya. Ada teori berpikir di situ. Maksudnya yang dijadikan di dalam dunia penelitian teori itu seperti apa? Contohnya ya di bab 2 itu. Saya ambil langsung di bab 2 akan mudah dipahami maksud saya. Di bab 2 itu ada
referensi di situ yang dijadikan sebagai rujukan itulah teori yang ada pada penelitian. Sekaligus saya jawab kemarin yang pertanyaan tentang video ini kemarin ya. Kalau secara ilmiah, secara penelitian itu bisa dipakai sebagai rujukan. Yang dari video kemarin ya, yang ditanyakan dari Gus Bah maupun dari siapa namanya dan sebagainya. Dan kita pun tahu bahwa yang kita kutip itu penokohnya seperti apa kan tahu, maksudnya latar belakangnya tahu. Misalkan di sini yang kita ambil kutipannya dari Gus Bah misalkan. Di situ kan ada yang namanya MLA, Linguistic Association itu yang tentang teori penulisan ilmiah bahasa itu. Di situ mencantumkan nama yang menyatakan statementnya itu argumentasinya adalah Gus Bah. Di situ juga ada tahunnya dan judul yang ada di dalam video itu ya. Misalkan tentang pendidikan akhlak, Gus Bah di situ menerangkan tentang pendidikan akhlak. Di situ juga diupload di YouTube pada tanggal berapa, jam berapa. Nanti juga disertakan link dari YouTube tersebut. Tapi kita kan tahu penokohannya. Misalkan kalau kita ambil contoh di sini, misalkan Muhammad Mukhlas misalkan. Tentang pendidikan akhlak misalkan. Contoh, kita kan tahu latar belakangnya Pak Mukhlas ini kira-kira layak dibawa pada referensi enggak? Tidak layak sama sekali. Tidak layak. Terima kasih. Itu. Tapi itulah itu juga kembali kepada konsep penulisan secara ilmiah yang ada di fakultas masing-masing, di kampus masing-masing. Ya. Misalkan kok kalau secara nasional itu masih sudah diperbolehkan. Tapi kalau contoh kurikulum yang ada di lembaga masing-masing tidak boleh menceritakan itu, ya kita mengikuti peraturan penulisan ilmiah yang ada di situ. Misalkan gini ya, di sini itu ada yang namanya jurnal ilmiah inovatif. Ya, itu kan tempat untuk mempublikasikan artikel daripada dosen-dosen yang ada. Misalkan dosen yang ada di STAI maupun di yang lainnya itu bisa mempublikasikan secara ilmiah di jurnal tersebut. Dan masing-masing jurnal ilmiah yang ada pada lembaga masing-masing itu memiliki daya selingkuh atau memiliki teknik penulisan yang berbeda. Ya pada dasarnya sama, tapi ada perbedaannya mungkin cara pengutipan menggunakan footnote atau apa, itu ada perbedaan di antara masing-masing kampus. Ya, memiliki tugas sendiri maksudnya. Jadi artinya boleh, boleh, tapi juga mengikuti pedoman karya ilmiah yang ada di lembaga tersebut. Kalau kita ternyata di Hasanuddin besok itu di di dalam pedoman penulisan karya ilmiah di situ kok diperbolehkan, ya silakan diperbolehkan, dipakai itu nggak apa-apa. Yang penting kan jelas. Jadi apa judulnya yang di YouTube itu apa, judulnya itu apa, diupload, diunggah pada waktunya itu kapan, kan ya, dan disertakan juga dengan linknya. Situ. Barangkali terkait dengan referensi ada yang bertanyakan. Oke. Yang pertama, kalau referensi itu berasal dari pamflet kemarin itu kita nggak bisa meskipun itu dari tokoh, misalkan Pusbara, mungkin tokoh-tokoh yang pendidikan. Pamflet. Kan sering ada sekarang. Ya. Oke. Di situ kalau misalkan berarti otomatis sebenarnya dari internet. Nggak mungkin kita langsung dapat pamflet dari seorang, kan nggak mungkin ya. Ya kan, pamflet yang didapatkan kan dari internet kan. Ya, dari internet itu kan nggak mungkin aksesnya nanti ambil langsung ke teman orang sekitar kita kan nggak mungkin. Rata-rata kan flyer itu dibuat di internet kan ya. Oke. Ya otomatis itu nanti
yang diambil itu waktunya kapan dan juga disertakan linknya. Karena kalau di internet itu kan semuanya kan masih umum kan ya, siapa saja bisa mengunggah. Nah, otomatis di situ nanti yang mempublikasikan juga disertakan di dalam referensi tersebut. Ya, di upload oleh siapa, tanggal berapa, jam berapa, ya. Aksesnya, tanpa aksesnya itu. Terus sedangkan misalkan kita itu sulit untuk menemukan buku, kemudian referensi kita itu hampir 100% itu dari buku PDF itu belum. Oke, kan ada beberapa yang menjadi buku data primer kan ya, data primer, data sekunder. Itu nggak mungkin, kalimatnya nggak mungkin seperti itu. Misalkan kita kajian tentang pendidikan, kan buku-buku tentang pendidikan kan banyak sekali kita dapatkan kan ya. PDF itu juga bisa dijadikan sebagai referensi, bisa. PDF yang kita ambil dari jurnal ilmiah maupun dari Perpusnas e-book gitu ya, bisa dijadikan. Jadi selain penelitian, otomatis kalau di jurnal PDF itu kan rata-rata kan hasil penelitian kan ya. Penelitian di situ mengadopsi dari beberapa teori yang ada di buku ya. Kita ambil di antara untuk penguat sebagai referensi kita itu data primernya bukunya. Ya, misalkan kalau orang membuat artikel ilmiah penelitian, kita upload ya. Terus kita mengambil data tersebut sebagai referensi kita, boleh. Nah, tapi tidak semuanya harus berupa e-book itu. Dari PDF tersebut, dari penulisan tersebut itu kan mengambil dari buku juga kan ya, dari buku-buku primernya itu lah, buku-buku yang dijadikan sebagai rujukan, berarti data primer. Kalau di dalam penelitian kajian pustakaan itu ada istilah buku primer, data primer. Data primer ya buku utama yang dijadikan sebagai rujukan. Sedangkan buku-buku yang lain itu hanya sebagai tambahan. Kalau kita misalkan meneliti tentang kitab Ihya Ulumuddin misalkan, yang menjadi buku pedoman utama yang dijadikan sebagai sumber primernya, sumber data itu ya kitab Ihya Ulumuddin itu, tapi buku-buku yang lain sebagai pendukung. Sumber data primer harus ada. Nah, misalkan nanti tanya pas waktu yang menego saya, coba mana bukunya dibawa ke sini, udah kabel. Kan nggak mungkin. Ada yang tanya apa juga mungkin. Ya nanti kalau misalkan ya HTTP itu bisa di-print kan ya. Jadi kadang-kadang dosen penguji itu ada yang menanyakan semua referensinya. Misalkan gini ya, ini pengalaman. Di dalam foto kalau ciri khas di Yasin itu menggunakan dalil yang ada di Al-Quran, yang ada relevansinya dengan penelitiannya. Moto ini kalau nggak ada penelitian maka hanya batas moto ada ya. Kalau misalkan di sini membahas tentang akhlak, tapi moto ini tentang ilmu, kira-kira sinkron nggak? Kan nggak sinkron, ini menjadi masalah kan. Referensi tentang Al-Quran, kalau moto itu kan moto maupun dari Al-Quran yang ada di bab 1 maupun di bab 2 itu kan pasti ada terjemahannya kan ya. Jadi yang kita jadikan rujukan itu bukan Quran yang belum ada terjemahan, tapi Al-Quran yang ada terjemahannya. Itu salah satu contoh ya. Misalkan kita yang kita jadikan adalah Quran yang tidak ada terjemahannya. Kalau mungkin kita menafsiri sendiri dari ayat tersebut, berarti kita sudah misalkan minimal menggunakan 20 referensi. Ini kita sudah dapat satu ya, Al-Quran terjemahan yang dikeluarkan atau diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia misalkan, itu sudah dapat satu. Dari skripsi, dari tesis itu juga bisa digunakan. Sebenarnya banyak kan ya, apalagi sekarang zamannya zaman online. Kita mencari buku itu nggak seperti dulu. Kalau dulu itu harus pergi ke ke toko, ke Malang, ke Surabaya, ke Jogja sebagainya. Saat ini tinggal HP kan bisa kan ya, sangat mudah.
Jadi anu Pak Bayu ya. Pak Bayu. Pak Bayu. Oh. Dijelasin kan mana ngomong dhewe tadi. Iya iya. Sunatnya kapok. Jadi kan apa namanya? Kemungkinan kecil lah kalau kita tidak mendapatkan guru nggak mungkin. Kemungkinan kecil. Jadi tetap ada sumber data primer harus ada, tidak harus dari apa? Semuanya nggak bisa dari PDF semuanya. Oke, bentar itu dilanjut. Pak Amin, Mas. Tanya sebentar, Pak. Tanya, Mbak. Oke. Sud. Itu rako itu, Pak. Monggo, Pak Dir. Dan bismillahirrahmanirrahim. Mas Adi. Pak Jidin, tanda kok. Tanda kok. Dulu, Pak. Sini bulan salah Dulu. Masih terkait dengan materi yang Bapak sampaikan bahwa referensi nanti ketika sidang munakosah itu harus menyertakan, kalau link nanti bisa di print. Yang saya tanyakan ini minimal buku yang harus kita bawa ketika sidang munakosah itu berapa? Kalau di sini. Ini ya. Yang wajib dibawa itu sumber data primer. Yang lainnya bisa di copy paste operator. Di kopas, di foto lah, di print halaman depannya tuh di print cover saja. Jadi nggak harus membawa buku, misalkan ada seket nggak mungkin ya. Tapi nggak mungkin membawa seket ya. Nah, semisal ini di sabotase bisa, Pak. Kita ambil e-book, terus kita foto apa itu sampelnya, kita print bisa, Pak? Bisa. Kan? Bisa boleh, Pak? Bisa. Oh boleh. Biasanya e-book itu kan juga ada yang namanya covernya kan ada kan ya. Bisa itu. Yang jelas kan bukunya itu apa? F-nya itu sudah di apa namanya ya? SNI. Ya, misalkan terbit di jurnal sudah ISSN. Kalaupun di buku berarti apa ini? IS ada ISBN-nya ya. ISBN. Itu nasional, sudah berstandar nasional. Jumlahnya berapa, Pak? Untuk minimalnya, Pak? Kalau dulu minimal 20 referensi. Nah, mungkin 3 atau 2 kan boleh gitu loh. Mungkin sekarang kalau sudah menjadi bisa 40 ya. Ya primer itu bisa 3, 2. Jadi yang berarti yang primer kan pokok, berarti yang wajib 3. Link Terus apa? yang lainnya itu pendukung saja. Iya, kita kan mengadopsi dari berbagai macam sumber kan ya. Jadi penelitian yang baik itu adalah penelitian yang mengambil dari berbagai macam buku yang ada. Misalkan kok apa namanya referensinya banyak, otomatis dipandang bahwa peneliti itu menggunakan banyak data, ya kan? So nggak skripsi bukunya meli motor kan nggak mungkin kan? Walaupun 5 itu tidak memenuhi syarat. Oke, Pak Suhadi enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Ini Pak, Amin. Belum. makanya gini, terkait Pak Ridho juga. Misalkan kita ketika membaca skripsi itu buku primernya ada katakanlah 10, itu yang primer. Terus saya berikan contoh, misalkan bukunya adalah Ari Kunto Suharsini, ya, buku Ari Kunto itu, atau Muleng. Terus saya di dalam skripsi saya itu mengambil buku Ari Kunto itu hanya halaman misalkan 13 sampai 14 saja. Nah, nanti ketika saya munakosah, saya hanya bawa fotokopi halaman 13 dan sampulnya itu boleh apa tidak, Pak? Sampulnya. Jadi saya tidak memotokopi halaman halaman yang ada di dalam, enggak. Kita mengcopy
sampulnya. Dari sini Oke, Pak. Wes ukur bahasa itu. Suara ikut. Oke. Ini mau sampul nggih Pak nggih. Tapi isinya tidak perlu enggak apa-apa. Tidak perlu Pak. Cukup sampulnya. Wes mau ngerti kan? Pertanyaan begini, kalau bisa disulit kenapa di gudang ya? Wes. Alur tanggane. Oh itu sudah tertulis. Takut iso cukupnya Pak. Pertanyaannya barangkali kan bisa memudahkan, tidak mempersulit. Tapi biasanya kalau detail barangkali merasa lebih diberatkan. Ya, ini kan kita kan namanya kan yang ideal saja kalian. Kalau dulu memang minimal 20 termasuk dari aturan terjemah tadi, termasuk yang baru tadi. Ya, barangkali tiap apa namanya tiap tahun review kurikulum sebagainya itu nanti barangkali ada perubahan. Jadi dalam pembuatan kurikulum termasuk karya ilmiah ini nanti juga ada reviewnya kan. Yang lain yang ibu-ibu atau mbaknya monggo. Monggo dari Bapak. Tanya Pak. Berhubungan dengan ini sama pertanyaan mempermudah. Ini bisa sehubungan dengan apa? Pencarian apa? Sumber data primer dan sekunder. Ini yang saya tanyakan itu tentang sekunder yang kebetulan yang tidak pokok. Nah itu ketika kita mengambil jurnal, ya kan nanti kan ketentuannya harus ada ISSN-nya gitu. Yeah. Nah, di situ misalkan kalau kita mengutip dari kampus lain itu nggak apa-apa Pak. Maksudnya gimana? Kampus lain? Kan setiap penerbit kampus kan ada Ya. jurnal. Nah, itu kan misalkan kalau kita mengambil dari kampus lain, misalkan boleh apa tidak? Boleh. Nggak apa-apa. Boleh. Inovatif yang ada di STAI ini dikutip dari kampus lain juga bisa. Dan yang jelas kan itu sudah ber-ISSN, ya. Sebelum apa namanya? Lembaga penerbit jurnal apa namanya artikel itu kan sebelum menerbitkan dan mempublikasikan hasil penelitian dari para peneliti itu kan melewati pendaftaran, melewati berbagai macam peraturan yang ada. Artinya berarti di sini apa ya? Filter plagiat. Termasuk nanti ini tergantung daripada institusinya. Jadi tapi rata-rata mesti ada yang namanya cek plagiasi. 40%. Itu juga akan mempengaruhi kredibilitas daripada jurnal yang ada di kampus. Ya kan? Misalkan di jurnal inovatif itu tidak menggunakan aplikasi plagiarisme itu ya. Ketika nanti ada dosen peneliti dari kampus lain maupun dari Staisnudin itu mempublikasikan karya ilmiahnya, penelitiannya, ternyata setelah dicek plagiasi itu sampai katakanlah 75% atau 80%. Itu termasuk nanti juga akan mempengaruhi kredibilitas daripada jurnal yang ada. Bahkan untuk mencapai jurnal yang terakreditasi, jadi jurnal itu juga seperti sekolah gitu. Ada yang terakreditasi, juga ada jurnal yang berreputasi. Ada terakreditasi, ada jurnal berreputasi. Jadi enak ujiannya juga. Ini jurnalnya apa namanya bisa digunakan secara internasional enggak, secara nasional enggak. Jadi di situ kan nanti ada apa namanya untuk memenuhi kesana itu mulai tahapan yang ini. Kemarin alhamdulillah di Asmudin ini bersama tim itu sudah sampai jurnal terakreditasi. Walaupun belum terakreditasi, tapi yang penting di situ sudah muncul ISSN itu bisa dipergunakan walaupun dari kampus lain bisa. Itu Pak Turan. Saya berharap dari mbak-mbak atau ibu-ibunya monggo. Mbak satu mawon. Suara masnya.
Untuk beberapa fase lagi, saya lihat sudah semangat yang tentang proposal skripsi membara. Jadi kita ya bingungnya di sini saja. Nanti ketika kerjakan proposal apa mengerjakan penelitian sudah gitu ya. Ya intinya kita nanti kan deskripsi itu kan ya. Monggo Mbak Riti. Tapi yang bisa nanti sampai ke transkripsi maupun ujian otomatis bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan administrasi daripada Ya, dikurung bayar-bayar. ya. Tidak hanya terkait dengan uang tapi dengan misalkan mata kuliah apa yang belum dicapai, yang belum lulus itu juga akan mempengaruhi nanti dapat ikut ujian atau enggak di situ nanti. Nilai-nilai tersebut kan kita tahunya dari KHS, Pak. Ya. KHS sementara kita hanya mendapatkan Kemarin ini ya mohon maaf itu yang semester 3, 4, 5 sudah saya cetak dan ini sebenarnya kan menjadi apa namanya ya konsumsi saya, tapi saya sampaikan pada teman-teman. Kemarin itu ada beberapa nilai dari semester bawah sampai atas itu ya rata-rata nilainya kan ada yang jelek-jelek gitu ya, ada ya yang standar. Sedangkan kebutuhan yang ada di apa namanya di itu untuk mengikuti misalkan P3, P3K maupun mengikuti CPNS kalau di Kediri contohnya ya itu kan 3, berapa itu 3,5. Instansi yang terakreditasi C itu minimal 3,5. Tapi kalau di kita Nganjuk itu bisa 0,33. Nah, maka di situ ada beberapa nilai dan saya konfirmasi pada dosen tersebut apa namanya untuk saya naikkan. Tapi saya menaikkan ini tidak serta-merta. Misalkan kalau Pak Amin nilainya katakanlah 75, terus Pak Yudin 80. Jadi nanti misalkan dinaikkan 5 berarti ya semuanya naiknya sama rata-rata 5. Ya. Seperti itu. maksudnya sama rata. Ya minimal kalau nggak keterlaluan ya 3,4 ya 3,4 itu. Kalau keterlaluan 3,2 saya biarkan. Misalkan kalau nggak pernah masuk itu nanti ya 3, apa adanya 3,3, 3,2 bahkan ada 3, sekian sangat kecil itu ya saya biarkan biar nanti untuk apa namanya untuk memperbaiki supaya bisa mengikuti ujian munakosa. Untuk mengikuti ujian apa namanya bimbingan skripsi. Insya Allah kelas saya nanti sebelum UTS itu nanti sudah bisa diberikan semuanya karena KHS ini nanti yang dijadikan sebagai dasar untuk ujian skripsi. Jadi tenang mawon, insya Allah nanti sebelum UTS insya Allah sudah diberikan semuanya. Oke. Selain lulus administrasi keuangan juga menyetorkan KHS semester 1 sampai semester 7. Itu nanti baru bisa mengikuti ujian skripsi. Kata lagi. Fotokopinya. Berarti Pak terkait dengan KHS yang akan diberikan kira-kira itu dari PGMI 7 ini apakah ada yang benar-benar mengulang atau memang sudah layak untuk mengajukan skripsi, Pak? Ada beberapa yang harus mengikuti apa namanya mata kuliah yang belum lulus semester bawah. Jadi dalam satu kelas contohnya ya, ini kok ada salah 1, 2, 3 kita lihat di beberapa absen maupun di mata kuliah nilai mata kuliah nggak lulus berarti nanti harus mengikuti dan lulusnya tahun Depan. Belum masuk, Pak. Jadi harus menyelesaikan semua mata kuliah yang ada. Ini ya, barangkali ada yang nggak tahu ada S1 ya. Di transkrip itu kan ada apa namanya? Transkrip nilai nilai mata kuliah pada semester 1 sampai semester akhir. Itu nanti misalkan ada yang kalau ada yang hasil otomatis nggak lulus, otomatis tidak dapat mengeluarkan transkrip dan ijazahnya. Bisa tapi syaratnya harus mengikuti mata kuliah yang belum pernah ditempuh atau satupun yang tidak
Terus insya Allah dalam waktu dekat akan saya rilis biar nanti segera menyesuaikan yang belum selesai itu. Oke. Jadi nggak khawatir sesuai amal dan Kalau diberi syafaat. nanti kalau ada KS yang hilang segera konfirmasi. Kok dia hilang bisa? Ujiannya bro. Oh iya, sementara dulu ya. Ya. Sertifikat KKN ngambil di mana ini? Saya kira terima kasih, satu pertanyaan sampai luar biasa. Semoga semangat membarat yang menuju proposal skripsi ini benar-benar Ya, amin. sukses. Kami dari Pematari tentunya sangat banyak kesalahan dan selamat kami mohon yang sebesar-besarnya. Tidak aku maafkan. Kami akhiri, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, berarti lagi. Amir kan ada? Bu Anis dulu, Bin. Bu Asmaul, Bin. Bu Eli. Eli dong. Pak Muntir. Halo, kan bisa ada? Ya.